Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau kupas tuntas satu buku strategi yang cukup terkenal ya, The 48 Laws of Power. Sumber kita ya dari kutipan buku itu sendiri. Dan fokus kita hari ini hukum kedua. Judulnya, Jangan Pernah Terlalu Percaya Pada Teman, Belajarlah Cara Memanfaatkan Musuh. Wah, ini kedengarannya langsung gimana ya, provokatif banget kan? Mari kita bedah bareng-bareng deh. Iya, provokatif sekali memang. Jadi inti hukum ini kan peringatan keras ya soal teman dekat. Apalagi kalau kita punya kekuasaan atau pengaruh gitu. Katanya, teman itu lebih gampang berkhianat. Pemicunya seringkali iri hati. Atau bisa juga jadi manja, merasa berhak atas kebaikan kita. Betul. Nah, sebaliknya nih, buku ini bilang kalau merekrut mantan musuh itu justru bisa lebih menguntungkan. Katanya mereka lebih loyal karena ya mereka harus membuktikan diri. Jadi intinya, teman malah bisa lebih bahaya daripada musuh. Agak aneh ya kedengarannya. Betul sekali. Dan yang menarik itu dasar pemikirannya kan, soal psikologi manusia. Iri hati itu emosi yang kuat banget loh. Justru karena dekat, pertemanan itu malah bisa jadi pupuk buat iri hati. Apalagi kalau salah satu, katakanlah, Anda mulai sukses atau naik jabatan gitu. Oh gitu ya? Iya, teman sering merasa punya hak lebih. Minta kemurahan hati, minta akses, ekspektasinya bisa jadi berlebihan. Nah, beda sama mantan musuh yang Anda kasih kesempatan kedua. Mereka sadar betul posisi mereka itu bergantung pada kinerja, pada loyalitas yang harus dibuktikan terus. Jadi ada semacam utang budi strategis gitu ya? Nah, tepat. Kesetiaan mereka lebih terukur, didasarkan kepentingan saat ini, bukan kenangan masa lalu. Oke. Ini sudut pandang yang menarik tapi sekaligus agak dingin ya rasanya. Apalagi kalau bicara soal teman. Ya memang pragmatis sekali. Kayak sinis banget gitu loh sama hubungan manusia. Terus nilai kepercayaan tulus itu di mana dong? Bahkan dalam konteks kuasa sekalipun. Tentu, ini perspektif yang sangat fokus pada dinamika kekuasaan, di mana taruhannya tinggi, dan emosi sering dianggap liabilitas. Bukan berarti kepercayaan tulus itu nggak ada nilainya sama sekali ya, tapi hukum ini ngingetin aja, di arena kekuasaan, kalkulasi strategis, seringkali, mengalahkan perasaan pribadi. Risiko dikhianati orang terdekat itu dianggap lebih besar. Kenapa? Karena mereka tahu banyak soal kita, kelemahan kita. Ah, iya paham. Nah, buku ini kan kasih contoh sejarah tuh, yang gampang banget soal risiko ini. Iya, saya baca juga. Kasus Kaisar Bizantium abad ke-9 itu ya, Michael III. Betul. Dia naik tahta kan masih muda banget ya, terus situasi politiknya rumit, ibunya baru disingkirkan. Jelas butuh orang kepercayaan banget. Ada pilihan pamannya, si Bardas. Katanya cerdas, ambisius, tapi ya itu pernah terlibat konspirasi. Pilihan sulit emang. Nah, disinilah kesalahan fatalnya menurut hukum ini. Michael nggak milih Bardas yang mungkin secara politik lebih kompeten, meskipun ada risiko. Terus dia pilih siapa? Dia malah milih Basilius, sahabat karibnya sendiri. Oh, sahabatnya? Iya. Masalahnya, Basilius ini awalnya cuma kepala kandang kuda kerajaan. Nggak punya pengalaman politik sama sekali. Nol. Loh, kok bisa? Yaitu, Michael angkat dia murni karena hubungan pertemanan. Karena rasa terima kasih personal, katanya Basilius pernah nolong dia dulu. Jadi dia lebih mentingin rasa nyaman pertemanan daripada kompetensi strategis gitu? Tepat sekali. Dia prioritaskan kenyamanan emosional. Dan ini menyoroti inti peringatan hukum kedua ini. Kepercayaan buta sama teman itu bisa mahal banget harganya. Ingat kutipan dari Diane de Poitiers yang ada di sumber itu. Untuk punya musuh yang baik, pilih saja seorang teman. Dia tahu persis di mana harus menyerang. Wah, dalam banget itu. Iya kan? Karena persahabatan itu ngasih akses ke kelemahan kita yang paling dalam. Kalau hubungan rusak, pengetahuan itu jadi senjata paling mematikan. Dan akhirnya gimana nasib Michael? Ya tragis, Basilius yang diangkat karena teman, ujung-ujungnya malah berbalik melawan Michael, merebut tahtanya. Contoh nyata bagaimana kepercayaan yang salah tempat bisa fatal akibatnya. Oke. Ini pelajaran yang keras banget ya dari sejarah. Lalu apa artinya ini semua buat kita nih pendengar? Buat Anda di kehidupan sehari-hari. Kan kita nggak hidup di istana Bizantium ya? Iya betul. Nggak harus jadi paranoid juga sih. Menerapkan ini lebih ke arah membangun kesadaran strategis lah dalam hubungan. Terutama di lingkungan kerja atau yang kompetitif gitu. Hukum ini nyaranin kita lebih objektif aja, menilai loyalitas dan kompetensi orang.
Jadi bukan berarti nggak boleh percaya teman ya? Bukan itu. Tapi lebih waspada sama potensi jebakan emosional. Kayak rasa iri atau merasa berhak tadi yang bisa muncul justru dari orang terdekat. Di sisi lain, jangan juga langsung tutup pintu buat orang yang dulu mungkin berseberangan sama kita. Maksudnya? Ya, kadang-kadang aliansi yang dibangun karena saling butuh, karena perlu pembuktian diri, itu malah bisa lebih solid loh, dibanding yang cuma modal kenangan pertemanan lama. Ini lebih ke soal kalibrasi ulang aja. Gimana kita menilai kepercayaan dan resiko dalam sebuah hubungan. Oke, jadi intinya lebih ke kewaspadaan strategis ya, bukan sinisme total ke pertemanan. Memahami potensi dinamika negatif tanpa harus merusak hubungan baik yang sudah ada. Gitu ya? Tepat sekali. Keseimbangan yang memang nggak gampang dicapai. Nah, sebagai penutup nih, mungkin sesuatu buat Anda renungkan. Coba deh pikirin lagi. Dalam interaksi Anda sendiri, pernah nggak ngalamin situasi di mana kedekatan justru bikin gesekan? Atau ekspektasi berlebih? Sementara hubungan yang tadinya lebih formal, atau bahkan mungkin nggak akur, malah bisa jadi kerjasama yang kuat dan saling untung. Pertanyaan menarik. Nah, gimana caranya Anda bisa menerapkan kewaspadaan yang diajarin hukum ini tanpa jadi orang yang curigaan terus? Itu pertanyaan penting buat direnungkan sambil Anda menjalani hubungan-hubungan Anda.